Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita, murabi kita, Abu Ya Ustaz Nur Sobari beserta istri, orang tua kita Ibu Hajah Rahimah beserta keluarga besarnya, orang tua kita Ustaz Fathullah, juga yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, para santri dan santriah Majlis Bengal Al-Madani Kalimulia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam kali ini Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa duduk hadir simpuk bersama di tempat yang mulia ini dalam kerangka thalabul ilmi. Semoga duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah golongkan kita, Allah masukkan kita menjadi duta-dutanya Allah di dalam menjaga, merawat syariat-syariat Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para santri dan santriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini semoga 20 atau 25 menit ke depan kita akan mempelajari tentang 4 adab bangun dari tidur yang dituliskan oleh seorang ulama besar, Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa belajar adab, belajar nilai-nilai, belajar etika itu lebih diutamakan sebelum kita belajar ilmu pengetahuan. Karena orang-orang yang berilmu, ketika dia tidak memiliki etika, ketika dia tidak memiliki adab, maka ilmunya akan terhilang dari keberkahan dalam kehidupannya. Suatu saat Imam Asy-Syafi'i ditanya sama gurunya. Kisah ini dituliskan dalam sebuah kitab, namanya Kitab Adabul Alim wa Muta'alim, dikarang oleh seorang ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di dalam muqaddimah kitab ini dituliskan, dikisahkan seorang Hujatul Islam, Asy-Syaikh Imam Asy-Syafi'i ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, bagaimana keseriusanmu ya di dalam mendapatkan etika, dalam mendapatkan adab?" Kemudian dijawab sama Imam Syafi'i, "Ketika aku mendengar satu hal tentang etika, ketika aku mempelajari satu hal tentang adab, maka seluruh anggota tubuhku ini merasa nikmat, merasa enak, senang." Kemudian ditanya lagi sama gurunya, "Lalu bagaimana ya kesungguhanmu dalam mencari dan mendapatkan ilmu adab ini?" Kemudian dijawab sama Imam Syafi'i, "Kesungguhanku, keseriusanku dalam mencari ilmu adab itu laksana seorang ibu yang lagi nyari anak semata wayangnya." Jadi kalau punya anak satu-satunya belum pulang-pulang dicari sama si ibu.
itu mencarinya sungguh-sungguh. Imam Syafi'i ketika mencari sebuah ilmu tentang adab, itu mencarinya laksana seorang ibu mencari anak tunggal satu-satunya itu. Pertanyaannya, dengan siapa kita belajar menteladani adab itu? Dengan siapa kita mencontoh etika itu? Allah ngajari anak kita. Allah tuliskan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasul. Jadi kita mempelajari adab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita nyontoh sama siapa? Sama baginda Nabi. Karena kata baginda Nabi dituliskan dalam semua literasi hadis, Ad-dabani Rabbi, Allah yang mendidik aku, kata baginda Nabi. Fa ahsana ta'dibi, maka pendidikan aku menjadi baik. Itu artinya apa? Ya, itu artinya Rasul ngajarin kita ya tentang adab-adab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, adab-adab itu kemudian ditulis ya sama seorang ulama besar dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Faslun fi adabil istiqozi minan naumi. Fasal, bab yang menerangkan adab-adab ya bangun dari tidur. Faizas taik qaztaminan naumi, dan jika engkau telah bangun dari tidur ya, fajtahid. Yang pertama nih, adab yang pertama ya dituliskan sama Imam Al-Ghazali dalam kitab ini ya. Fa iza staiqazta minan naumi, dan jika engkau bangun dari tidur, fajtahid antas taiqizu qabla tulu'il fajri, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah ya bangun dari tidur itu qabla tulu'il fajri, sebelum datang waktu fajar atau waktu sholat subuh. Ingat-ingat adab yang pertama yang diajarkan sama Rasul, kemudian dituliskan adab ini sama seorang Hujjatul Islam Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang pertama apa ya? Bersungguh-sungguhlah ya bangun dari tidur itu sebelum datang waktu subuh. Apa alasannya? Agar kita bisa curhat sama Allah, agar kita bisa ya mendekatkan diri kita sama Allah di sepertiga malam terakhir kita. Ya, kapan sih sepertiga malam itu? Mulai pukul 2 pagi sampai sebelum beduk subuh. Itu waktu-waktu mustajabah. Coba teman-teman santri nih, kalau kita lagi kumpul di rumah nenek kita, ada keponakan, ada sepupu kita, kita nggak punya kuota, habis paket kita, akhirnya pakai wifi di rumah nenek kita, ada 10 tuh cucunya, semuanya pakai wifi itu. Kira-kira lemot atau tidak? Lemot, susah dapat sinyal. Tetapi ketika kita bangun di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, itu orang-orang kebanyakan lagi pada tidur atau lagi belajar atau lagi berdoa? Lagi pada bobo, tidur. Ketika sebagian bahkan hampir semua umat manusia tertidur pulas, mimpi dengan mimpi indahnya, tapi ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang ikhlas bangun dikala semua manusia sedang terlelap tidur. Dia bermunajat, dia memohon sama Allah. Itu sinyalnya cepat, terkabulnya cepat. Dituliskan dalam sebuah literasi hadis ya,
bahwa sesungguhnya Allah setiap hari turun ke langit dunia, menerima, mendengar, mengijabah, mengabulkan setiap rintihan doa hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Jika kita mohon dikala orang-orang lagi pada tertidur lelap, itu sinyalnya akan cepat nyampenya. Bahkan janji Allah dituliskan dalam sebuah literasi hadis, diijabah. Allah merasa malu kalau kagak ngabulin ya doa orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, ini adab yang pertama. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul, adab yang pertama apa? Ya, nih, bangun sebelum subuh. Kalau kita ya mau ngikutin sunnah Rasul, sholat malam itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi Rasul. Tapi buat kita sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Pahalanya gede banget, pahalanya luar biasa. Bahkan ya, orang yang sholat tahajud itu dia mendapatkan 4 hal dan gak didapati oleh orang-orang yang walaupun dia sholat subuh. Apa di antaranya? Ya, kata Allah ya, wa minal laili fatahajjat bihi natilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan dari sebagian malammu bertahajudlah engkau ya, semoga Allah mengangkat derajatmu. Artinya Pak, Allah akan angkat dia derajat. Ketika dia diberi ada kesulitan, akan Allah bimbing dia. Ketika dia punya cita-cita, akan Allah tuntun dia untuk meraih cita-citanya, meraih impiannya. Kalau ada orang yang mencoba menghalanginya, Allah yang turun tangan langsung. Ini artinya keistimewaan-keistimewaan yang diberikan buat orang yang mau sholat malam, sholat tahajud. Adab yang pertama apa? Bersungguh-sungguh bangun sebelum subuh. Adab yang kedua, adab bangun dari tidur yang kedua, kata baginda Nabi ya, dituliskan dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Wal yakun, dan hendaklah ya, awwalu, pertama kali, ma yajri ala qalbika, apa-apa yang terbesit ya di hatimu, wa lisanika, dan di lisanmu, zikrullahi ta'ala. Adab yang kedua adalah ya apa? Menghadirkan hati dan lisan untuk senantiasa mengingat Allah. Ingat-ingat, adab yang kedua setelah bangun dari tidur, hendaklah yang terbesit di dalam hati dan lisan kita Allah, Allah, Allah. Ketika bangun tidur, ngelihat emak kita, ngelihat badak kita, ingat Allah. Ngelihat adik kita, ingat Allah. Melihat kakak kita, ingat Allah. Melihat orang jahat, ingat Allah. Melihat orang baik, ingat Allah. Melihat orang yang alim, ingat Allah. Kenapa? Setiap kita melihat apapun, kita sandarkan dengan Allah, Allah, Allah. Coba perhatikan. Kalau kita mandang orang yang ngezolim, orang yang suka berbuat jahat, ya, mandang dikarenakan kejahatannya, ya, bukan karena Allah, ya, ini bahaya. Karena ada kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama. Dia berbuat zalim, saya juga bisa menzalimi dia. Bahaya. Kemudian kalau kita melihat orang pintar, orang alim, kemudian kita melihat bukan karena Allah,
kita melihat karena kealiman dia, keadilan, kebaikan muncul dari sumber lisan dia. Ini bahaya, akan menimbulkan manusia yang fanatik. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, ya, dia mencoba untuk membelanya membabi buta. Kenapa? Akan lahir orang-orang yang fanatik, taklid buta. Tetapi ketika dia memandang orang yang berilmu itu karena Allah, maka insya Allah akan lurus jalannya. Baik, ini adab yang kedua. Adab yang ketiga apa? Kata baginda Nabi kalau habis bangun tidur, fakul inda zalik, maka berucaplah, katakanlah saat itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi adab yang ketiga, setelah bangun dari tidur, membaca doa. Paling tidak doanya kayak tadi. Itu doa yang dituliskan dan diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Dituliskan juga dengan beberapa imam muhaddisin di dalam kitab-kitab sahih. Bisa lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bisa dilihat dalam Sunan Abu Daud dan sebagainya. Nah, apa itu? Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, ya. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, dan yang telah mewafatkan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kami dibangkitkan atau kami kembali. Maka Ustaz coba compare, Ustaz bandingkan dengan bagaimana ajaran Rasul adab ketika bangun dari tidur yang dituliskan dalam kitab Sunan Abu Daud pada hadis yang ke-1367. Jadi nggak jauh berbeda seperti ini, hanya caranya. Misalkan, mohon maaf ya, ini tadi cara yang dituliskan dalam kitab ini ada 4. Yang pertama, bersungguh-sungguh bangunnya sebelum subuh. Yang kedua, ketika bangun, yang terbesit dalam hati dan lisan kita, Allah, Allah, Allah. Dan yang ketiga, membaca doa. Itu, nanti yang keempat nanti setelah ini. Kalau kita lihat adab bangun tidur yang dituliskan, ya, oleh Sunan Abu Daud dalam hadisnya yang ke-1367, itu adab bangun tidur, ya. Misalkan, mohon maaf, kita kalau bangun tidur itu miring ke kiri atau miring ke kanan? Atau mohon maaf ya, atau ganteng sini. Coba Mas Mukal Fadil, siapa namanya sayang? Fatih, nama yang indah. Nama lengkap siapa? Nama lengkap? Nama lengkap kamu siapa? Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Kamu tahu Muhammad artinya terpuji. Fatih diambil dari kata-kata fataha yufatihu fatahan, wa maftahan fawafatihun. Fatih, pembuka. Muhammad Al-Fatih, salah seorang pemuda yang diramalkan sama baginda Nabi, seorang pemuda muslim yang mampu menghancurkan benteng Konstantinopel. Oke, baik. Coba Muhammad Fatih ganteng, bagaimana cara tidur kamu? Coba tidur. Bagaimana tidurnya sayangku? Ayo, kalau tidur bagaimana? Kalau di rumah tidurnya kayak gimana? Coba. Alhamdulillah. Blonjor atau begitu doang? Coba ada dah. Tidur dulu sayang. Anggap ini bantalnya. Sebentar sayang. Ini bantal. Ini tidur begini. Oke, mohon maaf ya. Ini nggak ada tujuan apapun. Orang kalau tidurnya begini dan dia obesitas, kegemukan, bahaya, susah bernapas. Biasanya kalau orang obesitas tidurnya nggak begini, tengkurap. Tidur tengkurap dilarang sama Islam. Suatu saat Ustadz datang ke murid Ustadz, tidurnya tengkurap. Ustadz tanya, kenapa?
Karena nggak bisa bernapas kalau telentang kayak begini. Sulit bernapas. Yang jelas dalam Islam tidur yang dicontohkan sama baginda Nabi, tangan menghadap ke kanan. Tangan kanannya yang mana? Ini ya, ini tangan kanan. Ya. Oh ya, coba miring ke kanan. Begini. Siap. Coba lihat. Tangannya begini sayang. Tangannya begini. Di pipi. Tangan ini di pipi. Siap. Nah, ini contoh doang. Fatih kalau tidur biasanya jarang pakai peci. Anggaplah pecinya dilepas. Zet. Tangan begini sayang. Tangan kanannya begini. Lihat, tangan kanan seperti ini sayang. Nah, tidur begini. Nah, miring ke kanan. Ini boleh begini. Tidur yang dicontohkan sama Rasul begini. Ya, miring ke kanan. Kalau tidurnya miring ke kiri, itu tidurnya syaitan. Tidurnya tengkurap apalagi nggak boleh. Ya, nah lihat, tidur miring ke kanan adalah tidur yang dicontohkan sama baginda Nabi. Lalu bagaimana adab bangun dari tidur? Nah, lihat, miring ke kanan, adab yang pertama. Ya, ingat, dituliskan dalam Sunan Abu Daud. Ya, hadis yang ke-1367, habis tidur kayak begini nih, bangun, Fatih. Duduk. Boleh, duduk di sini dulu. Siap. Tadi mah pecinya dilepas ya. Udah duduk dulu sayangku. Duduk begini. Duduk. Adab yang pertama, duduk. Duduknya boleh sila, boleh belonjol. Duduk dulu. Ya, adab yang pertama, duduk. Habis biar apa? Biar sadar. Biar habis sadar. Adab yang kedua, menghilangkan sisa-sisa ngantuknya. Coba Fatih ikutin Ustaz. Gini. Matanya. Lihat kemari. Gini. Ini ujung belah sininya sayang. Zet. Begitu. Lihat. Nih, sisa-sisa kantuk dibuang dulu, dibersihin. Begini. Kan biasanya kalau habis begadang, ya, begininya bisa 1 jam. Bahkan 30 menit, bahkan 1 jam. Tapi ini duduk dulu biar sadar, hilangkan kantuk-kantuknya dengan ujung telunjuk boleh. Digini-giniin. Bawa matanya 3 kali. Ininya gini-gini pakai tangan sendiri. Setelah betul-betul sadar, ya, nggak ngantuk lagi, udah khusyuk, baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu baru cuci tangan, bersiwak, berwudu, segera sholat. Coba Fatih, tadi adab bangun tidur bagaimana? Ketika tidurnya miring ke kanan, miring ke kiri. Tidur yang baik miring ke kanan atau miring ke kiri? Ke kanan. Abis tidur miring ke kanan, bangun duduk kayak begini. Abis begitu ngapain? Abis duduk kayak begini, ngilangin apa? Mata. Ngilangin. Kalau mata dihilangin bisa buta. Ngilangin rasa ngantuk. Ngilangin apa? Rasa ngantuk. Abis ngilangin rasa ngantuk, itu baru sadar. Jadi nginget Allahnya itu bukan dalam halusinasi, betul-betul dalam kondisi sadar. Abis kondisi sadar, baca apa? Bagaimana doa habis bangun tidur? Alhamdulillahillazi. Coba baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sekali lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti besok harus apa? Ini buat nulis doanya nanti di rumah sayang ya. Boleh duduk. Itu doanya. Kita baca dulu pelan-pelan ya, biar inget banget ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Oke, biar waktunya cukup, ini Ustaz bacain ya. Sebenarnya ada bacaan tambahan di dalam kitab ini. Doanya agak panjang. Doa ini biasanya di sekolah, di setiap hari Jumat itu ditulis dalam buku Al-Ma'surat. Apa di antara doa yang diajarkan? Sebentar, karena agak panjang, Ustaz harus pakai alat pembantu dulu. Setelah itu baca doanya. Sebentar. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah. Asbahna, engkau telah sampaikan kami pada pagi hari ini. Wasbahal mulk, engkau sampaikan kepada kami pada kerajaan dunia. Wal azamatu, dan keagungan, was sultanu lillah, dan kekuasaan itu hanya milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillah, dan izzah, kemuliaan, wa qudrah, kekuatan itu hanya milik Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, asbahna, telah engkau sampaikan kami di pagi hari ini dalam kondisi beragama Islam yang fitrah, dalam kondisi mengucapkan kalimat ikhlas, dalam kondisi beragama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beragama agamanya kakek kami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa ma kana minal musyrikin, dan kami bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ila akhiri, dan selanjutnya. Kemudian adab yang keempat. Ini Ustaz singkat ya. Adab yang keempat. Fa iza labista, dan jika engkau memakai baju, siyabaka, fa iza labista siyabaka, dan jika engkau berpakaian menggunakan pakaianmu, fanwubihi, maka niatkanlah berpakaian itu imtisala amrillahi ta'ala fi satri auratika. Niatkan pakai baju itu untuk mengikuti perintah Allah, yakni menutup aurat kamu. Wahdzir an yakuna qasduka min libasika mira'atal khalqi, dan jauhilah ya tujuan daripada menggunakan pakaian itu untuk kesombongan terhadap manusia. Oke, adab yang keempat, ketika bangun tidur ya, kita pakai baju ya, pakai baju diniatkan untuk mengikuti perintah Allah, menutup aurat kita, bukan untuk kesombongan di tengah-tengah manusia. Misalkan perempuan, mohon maaf nih, yang akhwat, kan kalau tidur pakai daster doang ya, ketika pergi sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah misalkan ya, otomatis kan pakai baju gamis, kemudian pakai mukena. Nah, ketika pakai baju, pakai gamis dan apapun itu, niatkan itu tujuannya semata-mata menjalankan perintah Allah, kemudian tujuannya menutup aurat kita, bukan untuk pamer, bukan untuk dipandang atau pengen dipuji, disanjung sama orang. Ini adalah adab yang keempat. Baik, Ustaz ulang sekali lagi ya. Adab bangun tidur menurut Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah ya, bersungguh-sungguh bangun sebelum subuh. Yang kedua, hadirkan ya
agar yang terbesit pertama kali di hati dan di lisan itu Allah, Allah, Allah. Kemudian yang ketiga membaca doa. Paling enggak doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis begitu boleh pakai bahasa Indonesia. Doa ini dituliskan dalam kitab ini. Ya Allah, aku mohon ya kebaikan di hari ini. Ya Rabb, aku memohon kepadamu perlindungan dari keburukan di hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang penuh kebaikan kepadaku. Lindungilah aku dari berbuat buruk, dari melakukan perbuatan buruk sama orang-orang muslim. Lindungilah aku dari perbuatan orang-orang yang melakukan keburukan atas jiwa dan ragaku. Boleh ditambah kayak begitu. Ya. Kemudian apa? Setelah berdoa itu niatkan kalau kita pakai baju diniatkan ya karena menjalankan perintah Allah, bukan karena ingin melakukan kesombongan. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ingat-ingat ada seorang ulama besar. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak ya. Jika seseorang meremehkan adab, maka dia dapat dihukumi orang yang sulit ya melakukan kesunahan. Jika ada seseorang yang meremehkan kesunahan, maka dia akan dihukumi orang yang sulit untuk melakukan sebuah kewajiban. Jika ada orang ya yang meremehkan kewajiban, dia bisa dihukumi orang yang sulit untuk mengenal Allah. Ini bahaya. Kalau kita dipersulit untuk bisa mengenal Allah, hidup kita jauh dari kata bahagia. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz berikan pertanyaan, mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk menyempurnakan kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya, bebas. Silakan. Sambil mulai Ustaz. Silakan. Sambil minum dah. Siap. Ya, saya mau tanya, sebaiknya ketika kita baru bangun tidur itu, kan kita sebelum subuh, kita melaksanakan sholat tahajud semua seperti itu. Sebaiknya kita mandi dulu atau langsung berwudu. Kadang namanya kita kadang-kadang ketika bangun tidur itu biasa kadang-kadang suka ngeluarin kalau kitanya sebutnya iler. Iya. Gitu. Kadang iler itu kan termasuk najis gitu ya. Nah, sebaiknya kita mandi dulu atau kita langsung berwudu atau juga nanti mungkin pakaiannya kita ganti atau gimana seperti itu saja. Bagus, luar biasa. Baik, pertanyaannya ini luar biasa. Kalau kita habis bangun tidur sebaiknya mandi atau wudu, tergantung kondisinya. Kalau memang memungkinkan kita untuk mandi, ya silakan mandi dulu. Karena memang mandi sebelum subuh salah satu mandi yang disunahkan, bahkan baik untuk kesehatan. Ya. Kemudian kalau memang kondisi dingin dan tidak memungkinkan, boleh langsung tadi duduk yang tenang, kemudian menghilangkan rasa ngantuk, kemudian yang terbesit dalam hati itu hanya Allah, Allah, baca doa. Kemudian apa? Cuci tangan, bersiwak, berwudu, lalu menunaikan salat. Ketika menggunakan baju yang terbaik. Apakah bajunya bagusnya lebih bagus diganti atau tidak? Afdalnya baju untuk salat tidak dipakai untuk tidur. Itu artinya ketika baju tidur mau salat diganti khusus untuk baju salat. Itu afdalnya. Ya. Karena khawatir tidak kita sadari ada iler yang menempel di baju kita, gitu. Apalagi celana dalam, usahakan habis bangun tidur celana dalamnya diganti, jangan pakai. Lebih bagus tidak menggunakan celana dalam ketika sholat daripada menggunakan celana dalam bekas tidur, gitu. Karena kita nggak tahu di sela tidur kita itu ada yang keluar atau tidak, gitu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Tidak, Ustaz yang bertanya. Baik, boleh yang ikhwan atau akhwat coba sebutkan 4 adab bangun dari tidur yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Silakan. Oke.
Maju saya, ganteng. Mas Mukal Fadil, siapa namanya? Rizky ganteng. Coba sebutkan 4 adab bangun dari tidur yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, bangun sebelum subuh. luar biasa. Yang kedua, ingat Baca Allah. Oke, luar biasa. Yang ketiga, baca apa? Baca doa. Alhamdulillah. Yang keempat, terakhir, ketika pakai apa? Celana dalam. Ketika ini apa namanya nih? Ini apa? Ketika pakai baju diniatkan karena apa? Kalau pakai baju niatinnya karena Allah. Ya, bukan untuk menyombongkan sama manusia. Luar biasa ganteng. Kamu boleh pilih saya, yang mana maunya? Oke, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ya. Baik, tadi luar biasa adik ganteng kita mampu menyebutkan 4 hal. Ya, baik. Yang kedua, siapa yang mampu membaca doa habis bangun tidur? Oke, coba berdua. Oke, berdua maju saya. Berdua saya. Oke. Sini saya. Siapa nama Bunda? Devin. Nuha. Oke. Devin dulu ya. Coba ganteng. Baca doa habis bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatama wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, tunggu sebentar. Nuha, coba kalau habis bangun tidur tadi ya baca doanya ketika duduk dulu atau baca doa dulu? Duduk dulu. Oke, duduk dulu. Setelah itu tenangin dulu sampai sadar baca doa. Doanya bagaimana ganteng? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ini boleh pilih salah satunya sayang. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih jazakallah hasanah jazaa. Baik, 4 hal ini ya Ustadz sangat berharap ya mari ya sebagai bukti cinta kita sama Rasul ya mulai dari yang terkecil kita amalkan dalam keseharian kita, insya Allah akan mendatangkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi, yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik semata-mata datangnya dari Ustadz pribadi. Mohon maaf, Ustadz akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.